Bab 109. Penyesalan sang presidir dingin. Malam hari di kediaman Arnold, Lina memutuskan mengobrol empat mata bersama putrinya. Ia ingin tahu lebih dalam mengenai perasaan Karina saat ini. Bagaimanapun Lina ingin melihat putra-putrinya bahagia. Hati Lina sedih melihat tangisan cucu perempuannya tadi siang. Apalagi Clarence belum kembali sedari siang dari rumah sakit. Lina menduga telah terjadi sesuatu kepada mantan menantunya. Lina membuka pintu kamar salah satu cucunya dengan pelan. Ia tidak mau suara ketukan pintu mengusik tidur nyenyak cucunya. "Apa Nika sudah tidur?" tanya Lina dengan suara pelan. Karina menganggukkan kepalanya sembari menyelimuti putrinya. Untuk pertama kalinya Nika bersikap tantrum ingin bertemu dengan ayahnya. "Madre ingin berbicara denganmu," tanya Lina dengan lembut. Lina mendorong kursi rodanya menuju arah balkon kamar cucunya. Karina mengikuti ibunya menunjuk balkon. "La yakin ibunya akan bertanya mengenai kejadian tadi siang. Apa kamu bahagia dengan hidupmu yang sekarang?" tanya Lina membuka obrolan. "Ya, Karina bahagia Madre," jawab Karina dengan cepat. Meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya. Tapi Madre tidak melihat kebahagiaan itu di kedua bola matamu. Bahkan ketiga anakmu terlihat tidak bahagia hari ini. Balas Lina membuat Karina terdiam. "Bisakah kali ini kamu tidak egois demi kebahagiaan anak-anakmu? Jika Madre bersikap sepertimu saat dipertemukan kembali bersama Padre, menurutmu apakah kita bisa berkumpul seperti sekarang? Kurasa kau tidak akan mengetahui keberadaan kedua adik kembarmu," ungkap Lina memancing putrinya agar mengungkapkan isi hatinya. Sebenarnya sebesar apa kesakitan yang tersimpan di hatinya hingga membuatnya susah menerima Ocean kembali. "Nak, meskipun kamu bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anakmu, tapi mereka masih membutuhkan sosok ayah di dalam hidup mereka. Bahkan kedua adikmu yang sudah sebesar itu juga membutuhkan sosok ayah," lanjut Lina lagi. Lina menghela napas panjang melihat putrinya hanya diam tanpa merespon perkataannya. "Sebenarnya jauh sebelum kamu tumbuh di rahim Madre, sahabat Madre sudah meminta Madre agar suatu hari nanti ketika Madre memiliki anak perempuan, Madre setuju menjodohkan kalian berdua. Awalnya Madre sangat senang saat mengetahui pernikahan kalian 10 tahun lalu. Karena dengan begitu keinginan sahabat Madre akan tercapai. Namun, Madre tahu Ocean bukanlah pria yang kuat seperti yang orang lain pikirkan. Ia juga memiliki ketakutan di dalam hatinya. Nak, ketika seorang pria sudah berani mencintai seorang wanita begitu dalam, maka dia pasti memiliki ketakutan kehilangan orang yang dia cintai. Apalagi menghilangnya Clarence selama 30 tahun menumbuhkan trauma besar di hati Ocean. Jika kamu berada di posisi Ocean, Madre yakin kamu pasti akan memprioritaskan keselamatan orang yang kamu cintai. Meskipun sakit memendam rasa rindu yang tidak bisa diajak kompromi. Kali ini Lina menghela napas berat menatap ke arah gelapnya malam. "Mengenai suami keduamu, sebenarnya itu semua adalah bagian dari rencana Madre setelah mengetahui Padre berusaha menjodohkanmu dengan beberapa pria berkuasa dan kaya raya. Madre tidak ingin kamu terluka untuk kedua kalinya." Dek. Kedua bola mata Karina membesar mendengar perkataan ibunya. "Apa pria itu adalah Ocean?" tanya Karina mengepalkan kedua tangannya. "Ya, dia adalah Ocean.
Selama 10 tahun ini kamu sudah beberapa kali bertemu sebagai rekan bisnis. Jawab Lina dengan jujur. Jadi sejauh apapun Karina pergi menjauh dari Ocean, maka Karina akan tetap kembali padanya. Apa setelah kembali padanya Karina tidak akan terluka? Jika Madre bisa menjaminnya maka Karina akan kembali padanya. Lirih Karina tidak percaya dengan rencana ibunya. Karina merasa waktu 10 tahun yang dia lewati terbuang sia-sia. Lalu bagaimana dengan perasaan hancur yang dirasakannya selama 10 tahun ini? Mengapa lagi-lagi hanya dia yang menderita di sini? Ceklek. Bukan Madremu yang akan menjaminnya, tapi Aunty yang akan menjaminnya. Ujar Clarence dengan mata sembab masuk ke kamar cucunya. Ia sudah mendengar obrolan mereka sedari awal sekembalinya dari rumah sakit. Ibu mana yang tidak sedih melihat wajah frustasi putranya. Bukan hanya itu, Ocean juga terlihat sangat sedih dan patah hati hingga membuat dada Clarence lagi-lagi sesak. Ia tahu hanya Karina dan ketiga anak kembarnya yang bisa menjadi sumber kebahagiaan putranya. Tapi Karina punya satu syarat. Karina mau memberikan pelajaran kepada Ocean sebelum kembali padanya. Cetus Karina dengan wajah datar membuat Lina dan Clarence terdiam. Selama syarat itu tidak membuat hubungan pernikahan kalian berakhir, Aunty akan menyetujuinya. Jawab Clarence membuat Karina tersenyum menyeringai. Bab 110. Keesokan harinya, Nika tidak bersemangat menikmati sarapan paginya setelah menangis seharian kemarin. Ia mengaduk-aduk sarapannya hingga membuat Karina merasa sedih. Nika, ayo habiskan sarapannya. Nanti kita akan pergi menjenguk Uncel Baik. Ujar Karina membuat wajah Nika kembali berseri-seri. Namun tak beberapa lama wajah berseri-seri itu kembali menghilang. Apa Madre berniat membohongi Nika biar Nika menghabiskan sarapan Nika? Tukas Nika menghela napas panjang. Tidak, Madre tidak berbohong. Madre benar-benar mengajak kalian menjenguk Uncel Baik. Tapi dengan satu syarat. Bantu Madre menjalankan satu rencana yang sudah Madre susun dengan rapi. Kata Karina dengan wajah serius. Rencana apa Madre? Tanya Nika cukup penasaran dengan rencana yang ibunya susun. Kamu hanya perlu berakting mengikuti instruksi Madre. Tukas Karina membuat Nika mengangguk mengerti. Sementara kedua putranya hanya diam sembari menghabiskan sarapan mereka. Lina dan Gavin sudah pergi ke taman bersantai sembari menikmati teh dan kopi di pagi hari. Terima kasih Madre untuk sarapannya. Kap-kap. Ocean kecil dan Oscar melangkah menuju ruangan tamu. Mereka akan menunggu kedatangan guru yang akan mengajari mereka hari ini. Nika, kamu hanya perlu memanggil Uncel Timotius dengan Papa saat di rumah sakit besok. Apa kamu paham? Ujar Karina setelah kepergian kedua putranya. Meskipun sedikit bingung dengan rencana ibunya, Nika tetap menganggukkan kepalanya. Ia sudah tidak sabar bertemu dengan ayahnya. Menjelang siang hari, Karina membawa anak-anaknya menuju rumah sakit. Ocean masih dirawat di rumah sakit selama 1 hari. Itu semua atas permintaan Clarence. Saat mereka tiba di kamar rawat Ocean, mereka melihat Ocean bermanja-manja dengan perhatian ibunya. Pria itu meminta Clarence menyuapinya. Ah, ternyata kalian sudah datang. Ujar Clarence tersenyum hangat menatap kedatangan Karina, Timotius dan ketiga anak kembar mereka. Iya, Aunty. Kebetulan kami baru pulang dari taman bermain tak jauh dari rumah sakit ini. Jawab Karina tersenyum tipis. Nika dengan cepat naik ke ranjang rawat Ocean dan menatap wajah Ocean dengan wajah berseri-seri.
Uncel, apa tubuh Uncel masih sakit? Tanya Nika tersenyum tipis. Entah mengapa lagi-lagi panggilan itu membuat hati Ocean sakit. Tapi tangan Ocean tetap terulur mengelus pipi cabi putrinya. Sudah terasa lebih baik setelah melihat kedatangan Nika. Jawab Ocean tersenyum hangat menatap wajah berseri-seri putrinya. Nika sangat senang saat tahu kalau Papa dan Madre meminta kami ikut menjenguk Uncel baik. Celetuk Nika membuat tubuh Ocean membatu. Papa, gumam Ocean dalam hati sembari menatap wajah Timotius dengan perasaan campur aduk. Mengapa putrinya harus memanggil Papa kepada orang lain? Sementara panggilan Uncel untuknya terasa sangat asing. Dengan mata berkaca-kaca Ocean kembali menatap wajah putrinya. Syukurlah kamu datang menjenguk Uncel. Hingga membuat sakit Uncel menghilang begitu saja. Jawab Ocean tersenyum hangat. Namun siapa yang tahu sesakit apa hatinya saat mendengar putrinya sendiri memanggil Papa kepada orang lain yang bukan ayahnya. Ah, kalian bisa duduk di sofa. Ujar Clarence mempersilahkan Karina, Timotius dan kedua cucunya duduk di sofa. Dari kejauhan sekilas Ocean melirik ke arah mereka. Hingga celetuk putrinya membuat atensinya teralihkan. Apa Uncel baik tahu? Kalau kakak Sean akhir-akhir ini bertingkah aneh dan lebih banyak diam. Celetuk Nika membuat Ocean terkejut. Mungkin kakak kamu sedang tidak mood saja. Ujar Ocean tidak mau membuat putrinya berpikir yang tidak-tidak. Nika kemudian berbisik pelan di telinga Ocean. Nika sering melihat kakak marah melihat tangannya bergetar tanpa sebab. Nika tidak tahu kakak kenapa. Bisik Nika membuat Ocean terdiam. Pandangan Ocean teralihkan ke arah kedua putranya. Memang benar apa yang dikatakan Nika. Memang di antara kedua putranya. Putra pertamanya akhir-akhir ini terlihat lebih banyak diam. Mungkin karena baru sembuh pikir Ocean. Bab 111. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Karina berangkat ke rumah sakit menjemput Ocean. Hari ini Ocean akan pulang dari rumah sakit setelah menginap selama kurang lebih seminggu. La tidak membawa anak-anaknya. Karena mereka masih tidur lelap tadi pagi. Ceklek. Ocean terbangun saat mendengar suara pintu dibuka dari luar. Ia pikir itu ibunya. Karena Clarence bilang kalau dia akan menjemput Ocean besok pagi. Ternyata itu adalah Karina yang datang seorang diri masuk ke kamar Ocean. Mamamu memintaku menjemputmu. Ujar Karina melihat tatapan bingung di wajah Ocean. Meskipun sedikit bingung dengan kedatangan Karina, Ocean tetap senang melihat kedatangannya. Mama yang terhebat. Gumam Ocean dalam hati senyum-senyum sendiri sembari memperhatikan kegiatan Karina merapikan pakaiannya yang masih ada di keranjang kotor. Tepat pukul 7 pagi. Seorang perawat masuk ke dalam kamar rawat Ocean sembari membawa sarapan pagi untuk pria itu. Kebetulan infus yang terpasang di punggung tangan Ocean juga mulai habis. Hingga membuat perawat itu berinisiatif melepasnya. Bagaimanapun Karina sudah memberitahu mereka mengenai kepulauan Ocean sebelum melangkah menuju kamar rawat pria itu. Karina mengendarai mobilnya menuju sebuah mansion mewah yang sudah dibelinya 2 tahun lalu. Ia memutuskan tinggal di mansion itu selama menjalankan rencananya. Karina tidak akan membiarkan Ocean semudah itu mendapatkan maaf darinya ataupun ketiga anak kembar mereka. Jika di masa lalu Ocean berselingkuh dengan Giselle setelah pernikahan mereka, maka sekarang waktunya Karina yang membalas perbuatan Ocean di masa lalu. Meskipun harus melibatkan Timotius. Karena Ocean masih menganggap Timotius sebagai suami kedua Karina.
Ocean menatap bingung jalan tol yang mereka lewati. Jalan itu tidak mengarah ke arah kediaman Arnold ataupun hotel yang ditempati Ocean selama berada di sana. "Kemana kita akan pergi?" tanya Ocean menatap Karina dengan dahi mengerut. "Kau hanya perlu diam di tempatmu. Bukankah kau memintaku memberikan kesempatan kedua untukmu? Maka aku akan mengabulkannya. Dengan catatan, kita akan tinggal serumah bersama suamiku," ujar Karina membuat Ocean terkejut. Meskipun Ocean merasa ada secercah harapan untuknya kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun pria itu tetap tidak rela jika harus tinggal serumah dengan pria lain. Apalagi mereka harus berbagi istri. "Apa kau berniat membatalkan niatmu untuk memperbaiki semuanya?" tanya Karina dengan senyuman sinis. Tidak. Aku hanya tidak nyaman harus tinggal serumah dengan pria lain. Apalagi kami harus berbagi istri." Lirih Ocean menundukkan kepalanya. Ia benar-benar tidak rela melihat Karina tidur sekamar dengan pria lain. Bahkan hatinya sakit saat membayangkan Karina akan berbagi peluh dengan pria lain. "Jika kau tidak kuat, maka lebih baik berhenti dan kembali ke negaramu. Lagian aku tidak pernah memintamu ataupun memaksamu kembali," ujar Karina membuat tangan Ocean mengepal kuat. Ia benar-benar ingin menangis sekarang juga. Entah mengapa sikapnya akhir-akhir ini berubah seperti anak kecil tantrum yang tidak diberikan main oleh ibunya. "Aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Aku tidak masalah harus tinggal serumah dengan suami keduamu," jawab Ocean dengan suara yang sangat pelan. Tak beberapa lama mobil Karina memasuki halaman luas sebuah mansion bergaya Eropa modern. Ocean melihat Timotius dan ketiga anaknya menunggu kedatangan mereka. "Ayo turun," ujar Karina membuat Ocean bergegas turun dari mobil. Meskipun punggungnya sudah tidak sakit lagi. Dokter menganjurkan Ocean agar jangan dulu mengangkat benda-benda berat. Nika dengan cepat berlari ke arah Ocean dan memanggil pria itu dengan suara lantang. "Padre, Dek." Tubuh Ocean membatu mendengar panggilan itu. Ia merasa kupu-kupu tiba-tiba menari-nari indah berterbangan di sekitarnya. Sementara kedua putranya masih bersikap sama, yaitu mengacuhkan Ocean. Air mata Ocean tiba-tiba terjatuh begitu saja. Entah mengapa panggilan itu terasa sangat indah di pendengarannya. Bahkan panggilan itu sangat menyentuh hatinya. Ocean menghapus air mata yang terjatuh dari sudut matanya saat melihat putrinya sudah semakin dekat. Ia tidak mau putrinya melihatnya bersedia. Sementara Karina langsung mengalihkan pandangannya ke samping. Ia tidak mau hatinya tersentuh melihat air mata itu. Ingat, luka di hati Karina masih belum sembuh sejak 10 tahun lalu.